Ya, selamat siang Bu Ratna. Siapa dan Senang sekali bisa bertemu bersama Bu Ratna, belajar bersama-sama Bu Ratna. Besok kita jadi supervisi ya Bu ya? baiklah, kita sama-sama belajar ya. Iya, kita sama-sama belajar Bu Ratna, saya juga belajar. Terkait kegiatan supervisi besok, kira-kira pengembangan apa yang mau diperjalan sama Bu Ratna yang mau diamati? Kalau saya ingin memperdalam lagi untuk yang diferensiasi badan. Oh, diferensiasi. Kenapa kok diferensiasi? Ya, karena saya ingin lebih tahu lagi mendalam tentang perbedaan antara satu anak dengan anak yang lain, dan kemampuannya juga berbeda-beda. Kita dapat memfasilitasi anaknya itu secara total gitu. Luar biasa sekali semangatnya Bu Ratna ya. Baik, dari persiapan yang sudah Bu Ratna lakukan, kira-kira untuk besok itu nilai dari 1 sampai 10 berapa Bu? Apa ya? Kematangannya? Saya nggak berani kalau bilang langsung 10 ya, beda. Mungkin saya kasih 8 saja untuk persiapan besok. Oh ya, kenapa Bu kok hanya 8? Ya mungkin dengan apa ya, lingkungan sekolahnya juga, peralatan yang harus dipersiapkan, mungkin ada yang jauh lebih baik lagi yang harus saya persiapkan. Oh ya, baik. Tujuan pembelajaran besok itu apa ya Bu? Untuk tujuan pembelajaran besok kita mengambil tentang makanan khas, jadi anak-anak mau mengenal lebih dalam tentang makanan khas yang ada di Kulon Progo itu apa, terus mengenal bentuk bunyi dari makanan khasnya itu, bentuknya itu seperti apa, jadi anak bisa tahu seperti bentuknya itu seperti apa, terus ini namanya apa, jadinya anaknya bisa lebih dalam lagi untuk mengetahui tentang ciri khas makanan Kulon Progo itu. Wah, luar biasa. Saya jadi semangat sekali untuk belajar bersama-sama besok pagi. Lalu dalam mempersiapkan besok itu, Bu Ratna ada strategi apa untuk mempersiapkannya? Strateginya sih nggak pernah ya, saya cuma mempersiapkan peralatan yang mungkin saya butuhkan untuk besok, untuk anak-anak, misalnya meja yang digunakan, terus mungkin tempat juga yang perlu dipersiapkan, sebisa mungkin kita menyiapkan tempat yang nyaman untuk anak-anak supaya anak-anak juga betah gitu. Terus kegiatan yang menarik untuk anak-anak supaya anak-anak juga tertarik ingin ikut belajar, ikut memperdalam lagi kegiatan yang kita siapkan. Baik, luar biasa. Terima kasih Bu Ratna, hanya ini saja yang mau saya tanyakan Bu Ratna. Saya juga ikut semangat untuk kegiatan besok. Semoga pembelajaran besok bisa berjalan dengan lancar. Amin. Ya, saya di sini juga belajar bersama Bu Ratna. Nanti menghubunginya juga apabila saya juga banyak salah. Terima kasih ya Bu atas waktunya ya. Sama-sama. Selalu diberi kelancaran dan kesuksesan. Amin. Semangat. Semangat. Halo Bu Ratna. Halo Bu Ede. Selamat siang. Selamat siang. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Ya. Gimana, apa yang bisa saya bantu hari ini? Kita sama-sama belajar ini untuk dalam lagi. Saya ingin tahu tentang seperti apa sih model belajar untuk anak-anak itu seperti apa. Baik, tadi saya sudah mengikuti pembelajarannya Bu Ratna, luar biasa. Saya juga sangat sangat mendalami, istilahnya sangat ikut menikmati gitu dari apa yang Bu Ratna sampaikan kepada anak-anak. Saya melihat anak-anak juga baik. Kira-kira harapan dari coaching hari ini untuk Bu Ratna mengharapkan apa? Ya, saya mengharapkan sini ingin memperdalam lagi tentang pengetahuan saya tentang evaluasinya Bu Eden juga nanti setelah tadi melakukan pembelajaran tadi bersama saya juga pengen dievaluasi seperti apa tadi pembelajaran saya itu, dan saya ingin juga mengetahui langkah selanjutnya, pengembangan diri saya selanjutnya itu mau yang seperti apa, motivasinya, dukungannya juga, dan juga sarannya untuk saya.
Nah itu harapannya dengan coaching ini evaluasi refleksi itu muncul dari Bu Ratna sendiri. Saya hanya sebagai coach, tugas saya hanya bertanya kepada Bu Ratna sejauh mana dan bagaimana. Baik, berarti tujuan kita hari ini ingin mengukur ya Bu ya, sejauh mana keberhasilan Ibu dalam menerapkan pembelajaran diferensiasi ya Bu ya, tadi yang Ibu terapkan. Menurut Ibu, bagaimana sih pembelajaran tadi Bu? Menurut saya, karena saya juga masih belajar ya Bu ya, Iya. saya masih kurang pede. Oh masih kurang pede, kenapa Ibu kurang pede? Saya masih kurang pede, masih kurang banyak pengalamannya lagi untuk pembelajaran diferensiasi, karena saya juga baru belajar, baru tahu ya Bu ya. Ya sejauh ini kan yang kemarin-kemarin kan kita nggak melakukan yang seperti ini ya Bu ya. Terus sekarang ada Merdeka Belajar seperti ini, ada kelas diferensiasi seperti ini, tentunya guru-guru juga perlu persiapan yang lebih mendalam ya Bu ya, untuk belajar kelas itu tadi, untuk melakukan pemetaan juga terhadap anaknya, terus menyiapkan strategi juga dalam melakukan pembelajaran yang tadi, karena kalau kita salah berarti kan kita juga menjerumuskan anak gitu. Nah itu tadi. Terus saya masih kurang pedenya itu, kurang yakin aja apakah seperti itu yang lainnya berjalan, kelas yang lainnya itu apakah seperti yang saya lakukan itu gitu. Oh iya, baik. Sejauh ini apa sih yang Bu Ratna tahu tentang pembelajaran diferensiasi? Pembelajaran diferensi itu apa ya? Setahu saya ya Bu ya, setahu saya itu memetakan anak, mengakomodirkan anak. Guru melakukan pemetaan terlebih dahulu sebelum melakukan pembelajaran. Guru juga memfasilitasi anak, bukan berarti kita membeda-bedakan ya antara anak yang nggak bisa dengan anak yang bisa gitu, tapi kita memfasilitasi supaya bagaimana semua itu bisa tercapai, walaupun meski ada anak yang belum bisa bandingkan dengan anak yang sudah bisa, bukan berarti kita membeda-bedakan. Baik. Sebelumnya apakah hal ini juga pernah Ibu Ratna terapkan? Memetakan kemampuan anak lalu memfasilitasi anak, itu Bu Ratna sudah pernah melakukan juga? Melakukannya baru-baru ini tadi, setelah melaksanakan kelas diferensiasi kita baru melakukan pemetaan. Kalau yang kemarin-kemarin kan masih dengan pembelajaran kelompok, masih semua sama semua. Kira-kira dari apa yang sudah Bu Ratna lakukan hari ini, anak-anak ada sesuatu yang berbeda, mungkin dia ada sesuatu yang mungkin lebih enjoy atau apa yang kira-kira hal positif yang ditangkap dari Bu Ratna hari ini tentang anak-anak? Kalau anak-anak sih saya lihat semakin nyaman. Oh anak-anak semakin nyaman. Semakin nyaman dengan kegiatannya anak. Kita juga tidak memaksakan, mereka kan memilih kegiatannya sendiri gitu loh, itu tidak memaksakan, jadi anak itu merasa nyaman melakukannya. Ada lagi? Itu saja, baik. Kira-kira faktor apa yang membuat anak-anak merasa nyaman? Mungkin dengan beragam media yang disiapkan, terus kegiatannya mungkin juga anak menarik sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Beragam media, pilihan ya Bu ya, anak-anak merasa punya hak untuk memilih gitu ya, pilihan. Menurut Ibu, kegiatan pembelajaran diferensiasi yang Ibu laksanakan hari ini sudah berhasil apa belum? Berhasil atau belum ya? Kalau tadi saat praobservasi Bu Ratna sudah menyampaikan jika persiapannya sudah matang ya, dari 1 sampai 10 Bu Ratna menyampaikan nilainya 8. Kira-kira dari apa yang sudah Bu Ratna persiapkan hari ini, kira-kira apakah sudah sesuai dengan yang berlangsung hari ini? Tujuannya tercapai, anak-anak bisa
melakukan pembelajaran dengan baik tujuannya tercapai? Menurut saya sendiri sih sudah berhasil ya, sedikit berhasil. Sudah berhasil ya Bu ya. Nilainya keberhasilannya berapa kira-kira? 1 sampai 10 Bu? Saya nggak mau 8 saja. Oh 8. Berarti sudah seimbang dengan yang tadi ya Bu Iya. ya. Kira-kira hal baik apa yang Ibu dapatkan dari pembelajaran tadi? Yang saya dapatkan, saya banyak lebih mengenal tentang karakteristik anaknya itu, Ya. kemampuannya anak. Terus guru juga harus lebih kreatif lagi dalam menyiapkan rencana pembelajarannya juga. Kira-kira apa lagi Bu? Itu untuk memetakan anak itu gurunya jadi tahu batas untuk kemampuannya anak. Oh ini loh, ini ternyata dia di bidang ini bisa, tapi di hal yang lain dia belum bisa. Jadi ya untuk karakteristiknya kan juga berbeda-beda anaknya, jadi gurunya itu jadi lebih mendalam mengetahui. Luar biasa ya Bu ya. Ternyata walaupun baru sekali ya Bu ya diferensiasi, tapi ternyata beratnya sudah merasakan banyak hal positif yang Ibu rasakan ya Bu ya. Kira-kira hal baik apa yang mau Ibu tingkatkan dari pembelajaran hari ini? Saya sih ingin di kelas diferensiasi ini lebih saya mempersiapkannya lebih matang lagi supaya keberhasilan anak, tujuan pembelajarannya itu dapat tercapai. Oh iya. Maksudnya persiapan itu yang bagaimana? Persiapan dalam mencari kegiatan, memetakannya anak juga. Maksudnya jangan sampai salah takutnya nanti malah jadi fatal gitu loh. Terus berbagai medianya juga yang harus kita pakai itu harus dipersiapkan dengan matang. Lingkungan sekolah, keadaan sekitar mungkin kelas atau apa supaya anaknya itu semakin nyaman, semakin senang untuk belajar. Tadi kan nilainya dari 1 sampai 10 kan nilainya 8. Ada 2 lagi yang mungkin membuat berat. Nah kok hanya 8 saja, disisakan 2 itu kira-kira kenapa? Mungkin saya masih banyak kekurangan ya dalam tadi pembelajaran tadi. Mungkin saya sama anak-anak saya belum menyampaikan apa sih tujuan pembelajaran kita hari ini. Oh iya, belum menyampaikan tujuan apalagi. Mungkin tadi banyak anak yang ada beberapa anak sih yang tadi tidak seperti yang mereka lihat, jadinya mereka membuat yang lain dengan kegiatannya itu loh, enggak yang seperti yang sudah tertulis di papan tadi kan ada misal angka 8 buatanku, ternyata dia malah membuat ular-ularan. Nah, berarti kan saya itu menyampaikannya itu mungkin kurang jelas untuk anak-anak. Oh ya, baik. Penugasannya ya Bu ya, berarti ya. Apa yang membuat Bu Ratna tadi kurang nampak penugasannya? Grogi mungkin ya dia. Iya, grogi. Apalagi Bu? Selain grogi apa lagi? Deg-degan itu jadi ambiar semua itu. Aduh, dan saya tadi sudah luar biasa. Saya melihat anak-anak itu menikmati semuanya. Seru gitu ya, sepertinya ya Bu Ratna ya. Baik. Berarti Bu Ratna langkah perbaikan yang mau Bu Ratna tempuh. Langkah-langkah perbaikan yang mau Bu Ratna tempuh. Harapannya diferensiasi ini mau dilakukan terus kan Bu atau bagaimana? Iya, mau terus berlanjut. Langkah-langkah perbaikannya bagaimana? Langkah-langkah perbaikannya mungkin dengan saya
memberikan penjelasan apa sih tujuannya kita belajar hari ini apa saja. Selalu menyampaikan tujuan ya Bu ya. Terus mungkin karena tadi ada beberapa anak yang apa kegiatannya berbeda itu tadi, mungkin saya menjelaskannya harus suara saya harus lebih jelas. Terus tadi anak-anak juga kurang fokus juga, banyak yang bercerita, mungkin saya harus menggunakan media pembelajaran yang lebih real lagi, lebih nyata lagi. Persiapan media ya Bu ya. Kira-kira dalam penyampaian tugas, dalam perbaikan suara lebih jelas, maksudnya penugasan lebih jelas, dan persiapan media yang lebih matang gitu, apa yang mau Bu Ratna upayakan? Ya mungkin dengan itu saya bisa berkoordinasi dengan sekolah untuk bisa menyiapkan peralatan untuk mendukung pembelajaran saya itu bisa tercapai dengan baik. Ya, sarana dan prasarana ya, dukungan dari sekolah apalagi. Jadi bingung. Santai saja Bu, kan ini hanya ngobrol saja. Apa ya? Kira-kira mungkin Bu Ratna ada pikiran siapa yang kira-kira bisa membantu Bu Ratna sehingga bisa mendukung Bu Ratna dalam pelaksanaan pembelajaran ini? Mungkin Mas Jawad yang bisa membantu saya dalam mencapai pembelajaran itu ya. Serta anak-anak, dukungannya anak-anak, kesepakatannya anak-anak untuk belajar bersama. Kira-kira koordinasi dengan sekolah ini Bu Ratna mau melakukannya kapan ya Bu? Semoga bisa secepatnya. Harinya kira-kira kapan? Bentuk koordinasinya seperti apa? Kita ngobrol-ngobrol bersama suster kepala, mungkin dengan menjelaskan, oh ini tadi suster seperti ini, kita butuh sarana dan prasarana yang seperti ini. Kira-kira sarana dan prasarananya itu apa yang kira-kira dibutuhkan? Mungkin kita bisa mengadakan mic, mikrofon ya. Mikrofon kan biar jelas. Ya, apalagi Bu? Saya sendiri mengakui kalau suara saya itu mungkin nggak terdengar sampai belakang, kan bisa juga dengan keramaiannya anak-anak itu loh. Kan kalau pakai mikrofon kan anak jadi fokus, mungkin bisa wah Bu Guru kok pakai mic ya. Apalagi mungkin untuk media cukup. Media mungkin ya kita cari yang lebih baik lagi, mungkin dengan kita entah video apa yang ada untuk pas topik itu. Ya, berarti hanya mikrofon saja yang mau disampaikan ke kepala sekolah ya Bu? Mungkin itu dulu. Baik. Ya, Ibu mau bertemu dengan kepala sekolah kira-kira? Kan ya? Minggu depan. Mungkin secepatnya. Secepatnya, ya. Lalu untuk teman sejawat, sejauh ini bagaimana peran sejawat dalam mendukung pembelajaran Bu Ratna? Kita saling membantu aja ya, mungkin teman sejawat kita juga bekerja sama dalam merencanakan pembelajaran. Kita bersama-sama membuat modul aja, lalu nanti pas pembelajaran mungkin ada yang di kegiatan awal kita bisa bergantian, kita menjelaskan, ada yang menjelaskan mungkin kalau pakai media, ada yang di depan, nanti ada yang operator dipakai di belakang. Terus nanti saat kegiatan kita saling bergantian untuk mengisinya. Kira-kira apakah kerjasama ini mau dioptimalkan lagi di dalam hal pelaksanaan diferensiasi? Seperti apa nanti yang Bu Ratna harapkan terkait pembelajaran diferensiasi? Ya, semoga teman sejawat itu juga sama-sama memahami lah, semakin menguatkan kita tentang kelas diferensiasi itu yang seperti apa,
terus kita saling belajar juga, saling mendukung supaya semua itu bisa tercapai. Sejauh mana pemahaman teman sejawat terkait pembelajaran diferensiasi? Ya selama ini sih kami juga sama-sama belajar, entah itu buka-buka dari YouTube atau apa, pembelajaran diferensiasi itu seperti apa sih. Ya menurut saya teman sejawat saya juga sedikit paham. Ya. Adakah teman sejawat yang lain yang bisa dimanfaatkan Bu Ratna untuk mendukung? Bisa, karena di sini ada guru penggerak juga kan, kita juga sama-sama belajar ya Bu Edi ya. Jadi saya bisa meminta apa ya, bantuan seperti apa sih, kita saling berbagi ilmu gitu. Ya, baik. Kira-kira apakah yang diperlukan dari guru penggerak dalam pembelajaran di pemahaman, meningkatkan pemahaman berat tentang diferensiasi? Harus menggerakkan teman-temannya semua. Oh iya, baik. Ya, tentang diferensiasi ini, apalagi Bu Ratna sudah merasakan seperti apa. Ternyata tidak sesulit yang dibayangkan, begitu ya Bu ya. Semoga teman-teman yang lain bisa mengalami seperti saya. Oh iya, baik. Lalu terkait dengan kesepakatan dengan anak-anak, yang dimaksud dengan kesepakatan dengan anak-anak ini seperti apa Bu Ratna? Ya mungkin kalau kesepakatan, mungkin sebelum kegiatan dimulai kan biasanya kita ada kesepakatan itu nanti saat pembelajaran anak-anak nggak ada yang ganggu temannya, atau tidak boleh apa itu saat ngambil kegiatan nggak boleh saling dorong atau berebut gitu. Itu selalu kita membuat kesepakatan. Hal apa yang bisa dilakukan sebagai guru agar anak itu selalu paham dengan kesepakatannya? Upayanya guru apa? Kita mengupayakan kalau ya bukan namanya bukan apa ya, bukan menghukum sih, tapi ya supaya anak itu tahu jika kamu nggak seperti nggak misalnya nggak mau antri, nanti kan kasihan temannya yang lainnya, nanti bisa berakibatnya ini dengan bukti yang nyata aja kita bisa menjelaskan sama anak, ya harapan kita anak itu jadi tahu gitu loh. Berarti Bu Ratna berusaha membuka motivasi intrinsik pada anak itu ya. Kenapa kok harus antri? Bukan harus antri tanpa ini, tapi bagaimana apa alasan dibaliknya? Selama ini yang Bu Ratna lakukan untuk menciptakan kesepakatan anak dengan anak itu seperti apa yang Bu Ratna lakukan? Yang saya lakukan ya mungkin dengan setiap harinya kan anak menjadi apa ya, tahu tentang kebiasaannya itu loh kan. Setiap harinya ini kita masuk kelas doa sesuai dengan sesuai dengan rencana pembelajarannya gitu loh. Nah kan setiap harinya itu sudah menjadi pembiasaan, diharapkan anak itu nggak harus gini, nggak harus saya ngomongin, anak itu bisa tahu gitu loh. Oh ya, yang Bu Ratna lakukan berarti setiap hari menyampaikan. Ya, setiap hari saya sampaikan untuk kesepakatan kelas hari ini apa. Kira-kira dari apa yang sudah Bu Ratna lakukan itu apakah sudah sesuai dengan yang Bu Ratna harapkan terkait kesepakatan? Sudah. Ada yang perlu ditingkatkan lagi mungkin? Ada. Apapun? Komitmennya sama anak-anak. Komitmen sama anak-anak. Contohnya bagaimana Bu? Contohnya kalau melanggar ya bukannya dikasih hukuman ya Bu ya, tapi ya supaya anak tahu. Nah ini komitmennya itu seperti ini, kalau kamu sampai melanggar ya itu sekali lagi bukan hukuman, tapi supaya anak itu mengetahuinya gitu. Apa yang menjadi hambatan bagi Bu Ratna dalam menjalankan komitmen dengan anak? Anaknya itu sering ngeyel-ngeyel. Sering ngeyel-ngeyel. Jadi contohnya seperti apa Bu ngeyel itu? Ngeyelnya itu apa ya? Selalu menjawab pertanyaan gurunya itu loh. Pinter ya Bu berarti ya. Iya. Perkembangan bahasanya sangat bagus ya. Kira-kira apa yang mau Bu Ratna lakukan untuk
mengurangi hambatan yang Bu Ratna alami? Ini harus mencari jawaban yang lebih tepat lagi supaya anak itu memang benar-benar apa ya mengetahui dan paham gitu. Selain itu mungkin Bu? Selain itu apa ya? Itu saja ya. Jadi setiap hari Bu Ratna menyampaikan gitu. Apakah setiap hari itu sama yang Bu Ratna sampaikan terkait kesepakatan? Ya, mungkin kita juga melihat kegiatannya juga sih. Mungkin kalau kita ada kegiatan di luar mungkin beda lagi ya kita kesepakatan kelasnya. Biasanya komitmen apa sih yang membuat anak itu ngeyel tidak mau menjalankan komitmennya, itu seperti apa? Dia nggak mau diatur itu loh. Jadi ya gimana ya? Anaknya itu dia mungkin di rumah itu nggak ada nggak ada batasan waktunya, jadi dia itu maunya cuma semaunya sendiri gitu. Semaunya sendiri. Nah, jadi sudah kalau guru memberikan kamu ini kesepakatannya hari ini gini, nah, mungkin masih seenaknya sendiri. Kira-kira apa yang mau Bu Ratna lakukan untuk anak-anak yang seperti itu? Ya mungkin yang pertama yang paling utama melakukan pendekatan dulu ya. Pendekatan kepada anak. Ya, pendekatan kepada anak. Apalagi setelah itu kita juga mendalami kepada orang tuanya juga keseharian itu seperti apa, karena kan di sekolah sama di rumah kan juga berbeda, waktunya juga lebih lama yang di rumah. Iya. Oke, apalagi Bu? Mungkin itu untuk pendekatan anak dan orang tua. Selebihnya nanti guru sebisa mungkin memahami lah dengan psikologinya anak itu seperti apa. Baik. Kira-kira pendekatan seperti apa sih yang mau Bu Ratna bangun dengan anak tersebut? Anaknya hanya satu atau banyak yang ngeyel itu? Ada beberapa. Pendekatan seperti apa yang mau Bu Ratna bangun? Pendekatannya ya mungkin kita ajak cerita. Mau diajak cerita, kita ajak ngobrol santai gitu. Terus mungkin setelah kita ajak ngobrol mungkin anak bisa merasa nyaman sama gurunya juga. Terus kita jadi tahu latar belakangnya anak itu seperti apa juga gitu. Selama ini pernah nggak Bu Ratna melakukan itu? Lalu bagaimana? Ya selama ini sih agak berkurang. Selain sama anak, sama orang tuanya juga, ternyata orang tuanya juga merasakan seperti itu gitu loh. Kita membangun kerjasama antara guru dan orang tua. Berarti apakah anak itu sekarang sudah mulai berkurang dengan cara yang Bu Ratna lakukan itu? Sudah berkurang. Berarti hanya ada beberapa anak sisanya ya Bu ya yang mungkin belum melakukan pendekatan itu ya Bu ya. Karena moodnya anak kan tiap hari juga berbeda-beda juga sih. Biasanya Bu Ratna melakukan pendekatan seperti itu. Itu suatu kegiatan itu bisa sambil diajak ngobrol, sambil mereka mengerjakan tugasnya kan kita sambil ngobrol-ngobrol diajak bicara. Berarti untuk anak-anak yang ngeyel ini Bu Ratna mau melakukan pendekatan seperti ini lagi ya Bu. Baik, harapannya nanti anak ini seperti apa setelah Bu Ratna melakukan pendekatan seperti itu? Diharapkan sih anaknya itu bisa menjadi anak yang tertib lah, kan aturan, karena di mana-mana kan mungkin entah itu di sekolah atau di masyarakat kan mungkin juga ada aturan toh. Diharapkan anak itu bisa setidaknya tertib, bisa jadi anak yang mandiri. Begitu. Baik, jika nanti masih Bu Ratna ternyata sudah melakukan pendekatan, mungkin ternyata belum maksimal hasilnya, apa yang akan Bu Ratna lakukan? Mungkin saya bisa untuk
koordinasi lagi sama orang tuanya untuk itu kita bertemu atau gimana. Pernah nggak dilakukan koordinasi seperti ini? Kalau selama ini untuk tatap muka belum pernah, mungkin lewat WA kita ngobrolnya. Luar biasa ya. Saya melihat Bu Ratna di sini memang mempunyai semangat yang luar biasa dalam mengatasi murid, dalam bagaimana memenuhi kebutuhan murid, dan itu sepertinya memang muncul dari hatinya Bu Ratna, sehingga apa yang Bu Ratna sampaikan ini saya sangat terharu, mulia sekali gitu. Bu Ratna dalam ingin menjadi seorang guru yang baik, ingin menjadi guru yang benar-benar ingin menuntaskan anak. Saya sangat terinspirasi dari Bu Ratna, apa yang Bu Ratna sampaikan hari ini. Saya sebagai coach hari ini, saya bertanya kepada Ibu, hal apa yang bisa saya bantu untuk meningkatkan keberhasilan Bu Ratna dalam menjalankan proses pembelajaran? Mungkin dengan kita saling berbagi ilmu tadi, seperti ini ya, jadikan kita jadi lebih paham, karena takutnya kan dari sumber-sumber yang lain kan sering berbeda-beda. Kalau kita kan mungkin dalam satu atap lah, kita kan saling menguatkan. Ada lagi Bu? Ya. Saya memotivasi Bu Ratna juga ya, semoga Bu Ratna semakin semangat. Di mana-mana ternyata guru itu tidak hanya anak yang belajar sepanjang hayat, tapi guru pun kita sebagai manusia yang harus belajar sepanjang hayat. Semoga nanti Bu Ratna juga tetap semangat menghadapi materi baru yang mungkin kita dapatkan dari berbagai macam media. Semoga kita selalu dimampukan. Dari coaching hari ini, mungkin Bu Ratna bisa menyampaikan refleksi apa sih yang Bu Ratna dapatkan dari kegiatan coaching ini, lalu kira-kira hal-hal apa yang mau Bu Ratna lakukan hasil dari coaching hari ini. Saya pengennya lagi, besok-besoknya lagi saya lebih percaya diri lagi dalam melakukan kelas diferensiasi ini. Terus saya harus lebih mantap lagi dalam menjalankan. Perasaannya Bu Ratna setelah mengikuti coaching bagaimana? Perasaan saya bercampur-campur ini antara lega, senang, dan juga terharu. Kenapa terharu? Terharu, teman tuh sebegitunya ayo diajak aku gini mengikuti ini, aku dibantu. Berarti saya sebagai teman tuh masih diharapkan masih diperbantukan. Baik, luar biasa sekali Bu Ratna. Saya pun juga sangat terbantu dengan adanya Bu Ratna. Terima kasih atas segala dukungannya Bu Ratna, mulai dari awal persiapan sampai hari ini terlaksana dengan baik. Semuanya juga karena dukungan dari Bu Ratna. Saya sebagai rekan sejawat Bu Ratna, saya juga berharap saya bisa membantu apa yang dibutuhkan Bu Ratna. Nanti jika ada banyak hal yang mungkin Bu Ratna ingin tanyakan, Bu Ratna membutuhkan, saya siap. Mungkin cukup Bu Ratna coaching hari ini. Terima kasih atas semuanya. Semoga apa yang Bu Ratna rencanakan hari ini terkait koordinasi dengan kepala sekolah, terkait dukungan kerjasama dengan teman sejawat, lalu kesepakatan dengan anak-anak, Bu Ratna bisa menjalankannya dengan baik. Harapannya suatu hari nanti kita bisa coaching lagi. Saya ingin mendengarkan cerita-cerita dari Bu Ratna tentang keberhasilan yang Bu Ratna raih. Saya sebagai coach banyak salahnya, saya minta maaf ya Bu Ratna. Sama-sama, saya juga mohon maaf jika banyak salah kata, banyak kekurangannya. Untuk hari ini saya juga mohon maaf. Pokoknya tetap semangat. Ya Bu Ratna, tetap semangat ya Bu ya, demi anak-anak dan kemajuan bangsa Indonesia. Terima kasih. Ya.
Terima kasih Bu Irma. Berapa menit?